Ribuan peserta I Am Presiden dari seluruh Indonesia telah mengikuti audisi di 12 kota besar Indonesia yang diadakan di berbagai kampus negeri maupun swasta. Mereka putra-putri terbaik bangsa, mewakili masing-masing daerahnya untuk digali kemampuannya menjadi seorang pemimpin negara di masa depan, yakni seorang Presiden Indonesia di tahun 2030. Dan tak hanya itu, sebagai juara I Am Presiden Season 2012-2013, pemenang akan mendapatkan uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah. Dan yang tak kalah penting adalah berhak menyandang predikat sebagai juara I Am Presiden. Pemirsa, dari Studio Karnos, inilah I Am Presiden malam ini. Bersama host I Am Presiden Rara dan Rudy. Kita saksikan perjuangan para kandidat Presiden 2030 dalam I Am Presiden Indonesia Bisa. Selamat malam pemirsa, kita kembali menyaksikan program TV pertama di Indonesia yang mencari bakat-bakat pemimpin muda sebagai kandidat presiden yang akan memimpin Indonesia 17 tahun dari sekarang atau tepatnya di tahun 2030 mendatang dalam program I Am Presiden Indonesia Bisa. Ya, dan malam ini kita akan kembali menampilkan dua kubu, ya Rara ya, dan juga pemirsa, dua kubu yang nanti akan dipisah. Mereka adalah kandidat-kandidat Presiden 2030 yang tadinya sudah ada di 5 besar. Betul, ada 5 peserta ya? Ada 5 peserta yang sudah berada di level 5 besar. Betul. Dan nanti juga akan ditampilkan peserta yang mendapatkan green card. Betul. Atau 4 orang yang tadinya sudah tereliminasi, tapi karena memang masih banyak pendukungnya dan mereka masih memiliki
visi, misi, dan master plan yang luar biasa. Sehingga diberikan kesempatan untuk kembali masuk dalam kompetisi Betul ini ya. sekali, Rudi, ya. Rara. Dan kita juga punya dewan juri yang akan memberikan penilaian pada malam hari ini. Silakan. Kita lihat ada Ketua Dewan Juri kita, Dr. Muhammad Asmi. Beliau adalah Program Director dari IAM Presiden. Dr. Muhammad Asmi adalah DBA from American International University, Major in Management, Los Angeles, USA, MBA Major in Management from States of California University, BBA in Management from Asian Institute of Management, Philippines, Harvard J.F. Kennedy Business School of Government, Boston, USA, a professional public speaking, entrepreneurship, and investors. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua Dewan Juri kita, Dr. Muhammad Asmi. Selanjutnya di sebelah Dr. Asmi ada siapa, Rudi? Ada, nampaknya pemirsa semua juga pada kenal ya, Iya. Dr. Akbar Tanjung, politisi senior yang disegani di Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Akbar Tanjung. Selanjutnya ini ada juri kita yang paling cantik mungkin ya, karena 3 juri yang lainnya laki-laki seperti itu. Kita sapa Dr. Henry Saparini, beliau adalah Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Henry Saparini. Dan selanjutnya kita punya seorang rektor Ya. dari Universitas Islam Negeri Syarif Syarif Hidayatullah, Profesor Komarudin Hidayat. Profesor Komarudin ini merupakan salah satu juri tetap dalam IAM Presiden. Betul ini sekali. Ya, Ya, ini. iya, ini dari mana nih? SMK Suaranya kurang keras, Ar-Rauda. ayo dong keras, semangat, semangat. Tepuk tangan buat Oke. SMK Ar-Rauda. Ya, mungkin kita akan langsung minta pendapat dari juri sendiri ini mengenai program dari IAM Presiden ini bagaimana dan sebetulnya karakter seperti apa sih yang kemudian dibutuhkan oleh Indonesia Apakah memang 17 program tahun dari Ya, sekarang betul gitu sekali. kan? Dan apakah program-program IAM Presiden seperti IAM Presiden ini yang mencari bakat-bakat muda untuk pemimpin masa depan ini juga memang diperlukan untuk terus berlanjut ya. Kita minta Dr. Akbar Tanjung mungkin untuk memberikan Pandangannya. Saya sangat memberikan apresiasi kepada program IAM Presiden ini karena di sini nanti kita akan bisa mengetahui potensi kemampuan daripada para peserta yang pada umumnya adalah orang-orang muda dan mereka tentu akan menjadi calon pemimpin kita ke depan. Pemimpin itu memang bisa dilihat dari 2 perspektif. Pemimpin itu adalah seorang yang lahir, born is a leader. Tapi juga pemimpin juga bisa adalah orang yang dipersiapkan. Dan untuk itu tentu kedua-duanya kita anggap penting. Dan saya pikir dengan adanya program ini, kita mencoba untuk melahirkan calon-calon pemimpin yang kemudian tentu saja mereka nanti akan betul-betul terpanggil untuk mengemban misi ke depan. Dan akhirnya saya yakin di antara mereka nanti juga akan ada yang betul-betul menjadi pemimpin yang akan membawa Indonesia ke depan semakin maju, semakin sejahtera, dan juga semakin dihormati dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Baik, mudah-mudahan itu terwujud nantinya Pak Dr. Akbar Tanjung. Tepuk tangan. Ini Pak Akbar optimistis salah satu dari peserta ini memang akan menjadi pemimpin Betul yang sebenarnya sekali. untuk Indonesia di Rana tahun optimis 2013. Optimis dong tentu. Saya juga optimistis bahwa nantinya di antara mereka nanti akan menjadi pemimpin kita di masa depan. Betul. Langsung saja Rudi kita akan perkenalkan para peserta malam hari ini. Dari kubu pertama, Dari kubu yang pertama ada 5 peserta. kita panggil. Yani Cho, Sherly Anavita, Agung Giantoro, Putri Hidayat, Baban Sarvana. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk para kandidat presiden kita dari kubu yang pertama. Bagaimana kondisinya? Apa kabar semuanya? Baik, siap ya? Siap. Untuk menyampaikan visi dan misinya? Sudah ada Siap, strategi ya? khusus ya untuk malam hari ini? Di depan Dewan Juri kita yang luar biasa saat ini tentunya harus punya master plan, visi, misi, dan kebijakan yang ada terobosan-terobosan baru nantinya tentunya. Oke, Nah, kita untuk- akan mulai dari siapa, Rudi? Aturan kita mungkin perlu dijelaskan sedikit? Boleh, silakan. Aturan kita nanti salah seorang akan berpidato dan 4 lainnya akan memberikan sanggahan atas pidato.
Siap? Masing-masing kandidat akan diberikan waktu sekitar 2 menit dan kemudian setelah sesi debat selesai, kita akan memberikan kesempatan kepada para dewan juri untuk memberikan komentar ataupun pandangannya. Ya. Dan kita akan memberikan kesempatan pertama untuk Bapak Yandi Chow terlebih dahulu, Baik. tapi sebelum Pak Yandi memaparkan visi dan juga misinya, kita simak tayangan berikut terlebih dahulu. Saya Yandi, finalis Presiden dari Pontianak. Kali ini kembali untuk grand final menuju juara 1, 2, dan 3. Kita akan berhadapan dengan 5 kandidat yang luar biasa. Dan tentu saya menyiapkan strategi dengan doa yang khusyuk, menjaga kondisi fisik yang fit, dan menjaga kecerdasan otak yang mantap. Itu adalah strategi yang mau saya terapkan nanti. Lebih khusus, tunggu tayangan kita nanti. Bapak Yandi Chow, silakan memaparkan visi dan juga misinya. Waktu kami berikan dari sekarang. Selamat malam, salam sejahtera, saudaraku bangsa Indonesia tercinta. Hanya dengan kebijakan dan keberanian Syekh Rashid Al Maktoum, Dubai berhasil menjadi surga di kawasan Timur Tengah. Belajar dari pemimpin negara yang sukses, maka saya dalam 5 tahun periode kepemimpinan ini akan menjadikan Indonesia miniatur surga dunia. Untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai miniatur surga dunia, Pamanukan saya tetapkan menjadi zona ekonomi baru di bawah pemerintahan saya. Kawasan ini akan kita bangun pelabuhan internasional dengan kapasitas dan fasilitas yang memadai sebagai akses pintu masuk menuju miniatur surga Indonesia. Dengan menawarkan insentif-insentif yang menarik kepada investor baik lokal maupun internasional. Menghapus sistem perpajakan dan menerapkan sistem biaya layanan atau service oriented. Kawasan ini tentu akan menjadi pusat perekonomian dan pusat perdagangan yang pasti menarik minat investor untuk masuk dan berinvestasi ke Indonesia. Mega proyek ini menjanjikan pekerjaan bagi jutaan masyarakat Indonesia dan menjaminkan kesejahteraan kepada setiap warga negaranya. Sistem biaya layanan atau service oriented dengan pendapatan negara tunai akan kita gunakan untuk membiayai pembayaran utang luar negeri, sekaligus tambahan insentif kepada pegawai negeri, TNI Polri, dan menjaminkan perhatian kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Inilah kebijakan yang akan saya terapkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai miniatur surga dunia. Terima kasih. Yandi Chow, luar biasa. Terima kasih Pak Yandi. Ya, selanjutnya mungkin dari kandidat lain mungkin akan memberikan sanggahan atau Langsung Ya. Bu Shirley. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sedemikian banyaknya, lantas bagaimana Anda bisa menjamin seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan lapangan pekerjaan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tadi menjelaskan jutaan pekerjaan kepada warga negara Indonesia. Dalam satu proyek, tentu kita tidak melihat proyek itu hanya ada di objek tempat di mana lokasi itu kita buka satu proyek. Ini akan menstimulus kepada sektor-sektor yang lain dan berkembang sampai jauh ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Ketika kita membuka satu pelabuhan, di lokasi di pelabuhan saja sudah menjanjikan minimal 1 juta pekerjaan dan masyarakat akan mampu mengembangkan potensi-potensi ekonomi di tempat itu. Baik dari tanah yang meningkat harganya, pembangunan real estate, kemudian investor yang masuk, kemudian sarana pendidikan harus berjalan, sarana kesehatan harus berjalan, kemudian kebutuhan masyarakat secara umum, ini semua akan terstimulus di dalam kawasan pusat itu. Dan kita menjadikan itu sebagai mega proyek. Contoh, kalau di Cina, Shenzhen memulai pertama. Dan itu kemudian berimplikasi kepada daerah-daerah lain untuk tumbuh.
Nah, Indonesia miniatur surga dunia ini akan kita mulai dari Pamanukan, sehingga itu menjadi alternatif pilihan Jakarta baru yang sudah terlalu padat di 2030. Ini adalah salah satu strategi yang kita lakukan. Bapak, tapi kalau di Cina itu ada pembagian saham yang jelas, sehingga jelas penduduk Cina itu terekrut. Sedangkan di Indonesia, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa yang nantinya akan terekrut itu 1 juta itu adalah penduduk Indonesia? Bukan penduduk Kita menerapkan satu sistem pengawasan yang sangat baik, dan 2030 pastikan bahwa masyarakat Indonesia, Ibu harus optimis juga bahwa 2030 masyarakat Indonesia ini sudah memiliki satu sistem penataan SDM yang baik. Tentu di dalamnya nanti mereka semua adalah kader-kader terbaik bangsa Indonesia yang kita berikan kesempatan untuk bekerja. Kalau memang ada yang belum berkemampuan, kita latih dan kita didik. Kita akan membuka satu pusat pendidikan di sana. Tentu kita harus yakin dan optimis masyarakat Indonesia akan mampu melakukan satu terobosan besar itu. Terima kasih. Ada pendapat lain? Silakan. Salah satu masalah fundamental kita adalah masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah. 60% gross domestic product Indonesia dikontribusi dari Pulau Jawa. 70-80% total nilai investasi Indonesia berpusat di Pulau Jawa. Kalau Anda membangun kembali kawasan ekonomi khusus atau industri atau pelabuhan di Pamanukan, sedangkan Pamanukan itu dulunya adalah pusat burung, burung. Jadi Anda mungkin hanya terobsesi sama burung. Jadi tidak menggunakan rasionalitas ekonomi yang pas. Baik. Yang perlu saya jelaskan adalah bahwa membangun satu kawasan tentu harus disertai dengan melihat jumlah penduduk dan potensi ekonomi yang akan berkembang di sana. Kalau saya bangun pelabuhan katakanlah di Pulau Madura atau di Papua, justru itu akan menghambat. Jadi tentu pusat perekonomian pertama akan kita bangun di Pamanukan, karena itu adalah jarak antara pelabuhan Priuk sebagai pendukung dan Cirebon, maka kita bangun sentralnya di Pamanukan. Daerah yang sangat sentral yang tidak terlalu jauh dari ibu kota Jakarta. Dengan demikian semua persoalan investor kemudian asing akan masuk, segala sesuatu bisa kita distribusikan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil ke daerah. Tapi yang pusat, yang paling pertama harus menjadi mega proyek adalah Pamanukan yang pertama kita jadikan sebagai pilot project. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pendapat lain? Ya, nampaknya kita cukupkan ya untuk kesempatan pada Yandi Chow dan juga sanggan-sanggannya. Kita minta Dewan Juri mungkin untuk memberikan pendapat. Kita mulai dari Dr. Asbi terlebih dahulu. Ya. Bapak Capres Yandi Chow, saya ingin bertanya, apakah yang benefit keuntungan yang akan memberi kepada kepentingan nasional daripada prospek, visi dan gagasan Anda yang akan menguntungkan pada negara dan juga rakyat di sekitarnya? Ya, baik Bapak. Dengan penerapan sistem bebas pajak atau sistem biaya layanan di kawasan ekonomi baru yang kita bangun, ini tentu akan memberikan negara pendapatan negara secara tunai. Nah, pendapatan negara secara tunai inilah yang akan kita kelola, baik untuk melunasi utang luar negeri maupun untuk memberikan tambahan insentif kepada pegawai TNI Polri, masyarakat Indonesia, dan menjaminkan. Strategi investasi yang Anda rencanakan itu, siapakah partnership yang akan membangun cita-cita Anda? Iya, ketika kita membangun pelabuhan di Pamanukan itu, kita bisa menawarkan sistem kerjasama dalam bentuk POT dengan misalnya DP World. DP World saat ini adalah investor internasional yang memang banyak mengelola pelabuhan-pelabuhan internasional. Kita bisa menawarkan satu kerjasama yang baik dengan tentu tidak melepaskan hal-hal pokok yang menjadi kewajiban daripada investor itu kepada masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kita bisa meminta mereka berinvestasi dengan nilai minimal, katakanlah sekarang di 200 billion dolar untuk ditanamkan di Indonesia, dan kita berikan masa waktu, apakah dia dalam 100 tahun, 60 tahun atau sebagainya. Nah, di tahap awal kita bisa memberikan satu perbandingan sharing profit. Jadi di awal sekali 70% bisa kita berikan kepada investor, 30% ke Indonesia sendiri, dan kemudian dalam perjalanan 50 tahun ke atas
bisa dibalik menjadi 30 dan 70 kebalikannya. Dan setelah 100 tahun itu akan kembali ke Indonesia dan kita tetap menjalin satu hubungan yang baik supaya tetap ada jalinan kerjasama investasi di negara kita. Luar biasa. Baik, Pak Yandi. Dr. Asmi, apakah kemudian sudah cukup? Ya. Baik. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Yandi Sow. Ya, itu tadi adalah pemaparan visi dan juga misi dari kandidat presiden yang pertama. Dari kubu yang pertama, kita masih menyisakan ada 4 kandidat presiden lainnya dari kubu yang pertama, tapi kita akan menyaksikannya tentu saja di segmen berikutnya. Ya, pemirsa, tetap terus dukung presiden pilihan Anda dengan mengunjungi website kami di www.changeforhopedrazmi.com dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di AM Presiden Indonesia Bisa. Ya, kembali lagi dalam I'm Presiden Indonesia Bisa. Ya, Rara, tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Pak Yandi Sow ya untuk menyampaikan visi misinya bahwa dia akan membangun banyak infrastruktur terutama di Pamanukan, dan selanjutnya kita akan mendengarkan visi misi dan kebijakan yang akan disampaikan oleh Ibu Shirley. Tapi sebelumnya kita simak tayangan yang satu ini. Assalamualaikum semuanya, saya Shirley Anavita Rahmi, perwakilan dari Jakarta. Saya yakin tidak hanya saya, tetapi teman-teman yang lain juga sudah melakukan untuk sampai di tahap 5 besar ini. Saya yakin di tahun 2030 Indonesia akan menjadi pusat perdagangan dunia. Indonesia dengan didukung oleh demografinya, sumber daya alam, kemudian setiap pulau atau setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda. Menurut saya ini semua harus diintegrasikan, sehingga nanti akan ada 5 program besar yang akan direalisasikan di tahun 2030 menuju Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia. Ya, itu tadi Ibu Shirley Anavita. Kepada Ibu Shirley, waktu kita berikan mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Banyak orang yang berbicara, namun sedikit yang berbuat. Banyak orang yang mengkritisi dan mendebat, tanpa melihat track record yang seharusnya menjadi penghargaan dan tolak ukur ke depan. Ketika banyak orang yang jenuh dan pesimis, maka pada dasarnya disitulah titik balik untuk membuat sebuah perubahan besar. Ada begitu banyak potensi di Indonesia, baik dari segi geografis, bahkan demografis. Sehingga Indonesia di tahun 2030 akan tampil menjadi pusat perdagangan dunia. Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia akan direalisasikan melalui 5 program. Pertama, International Port City yang akan dibuka di Kalimantan. Kedua, International Education City yang akan dibuka di Pulau Jawa. Ketiga, International Medical and Health City yang akan dibuka di Sumatera. Keempat, International Sport City yang akan dibuka di Pulau Sulawesi. Dan yang kelima, International Beach Resort and Culture yang akan dibuka di kawasan timur. 5 program tersebut akan didukung dengan kebijakan strategis. Pertama, adanya free trade zone area untuk memfasilitasi investasi asing. Yang kedua, adanya kebijakan bebas pajak, dan yang ketiga, visa sementara. Akumulasi dari kebijakan tersebut akan menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia, serta menjadikan manusia-manusia Indonesia siap menjadi bagian masyarakat global. 2030, Indonesia bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,
sebetulnya masih ada sisa waktu 10 detik yang tersisa, tapi nampaknya Ibu Shirley merasa cukup dan Sudah memang cukup, ya? itu poin-poinnya sudah nampak dijelaskan. Sudah disampaikan semuanya, ya? Betul. Baik. Tapi apakah kemudian 4 kandidat lain setuju atau bagaimana? Ada sanggahan Pak Agung, silakan. Mimpi harus berpijak ke bumi, harus realitas. Saya kira kurang realistis kalau kita memimpikan sebagai pusat perdagangan dunia. 2013 saja kita sudah defisit 9,8 miliar US dollar. Neraca transaksi berjalan. Kita defisit dalam neraca perdagangan. Dalam perdagangan kita selalu kalah sejak kita menandatangani perjanjian perdagangan bebas AFTA. Kita hanya bisa mengimpor dan tidak mampu mengekspor dengan komoditas bernilai tambah tinggi. Tidak realistis dengan kondisi itu ketika kita ingin bermimpi sebagai pusat perdagangan dunia. Baik, terima kasih kepada Bapak Agung. Satu hal yang saya garis bawahi, bahwa generasi muda Indonesia pada dasarnya siap. Kita tidak krisis pemimpin. Hanya saja itu tidak hanya sebatas sebuah ucapan. Banyak yang mendebat, banyak yang mengkritisi. Jelas, tanpa melihat track record yang sudah dilakukan oleh pemerintah selanjutnya. Yang Bapak sebutkan tadi itu adalah data di tahun 2013, sedangkan saya nanti memimpin di tahun 2030. Ibu Henry, silakan. Baik. Terima kasih. Saya rasa apa yang tadi disampaikan adalah sebuah mimpi yang luar biasa, ya. Juga bisa mempertahankan ide tadi dengan cukup bagus. Satu hal mungkin yang harus difahami, bahwa menuju pada 2030 dari sisi ekonomi Indonesia akan jauh berbeda dari sekarang. 2015 kita sudah akan menjadi satu ASEAN. 2020 kita sudah menjadi Asia Pasifik yang menjadi satu kawasan juga. Nah, tentu saja kita harus membuat mimpi, ya, untuk menjadi kenyataan tadi dengan melihat bahwa pada saat itu betul-betul Indonesia sudah sangat-sangat terbuka, tidak seperti kondisi saat ini. Itu mungkin yang tadi satu hal yang belum disampaikan. Yang kedua adalah bahwa 17 tahun itu bukan rentang waktu yang panjang, ya. Dan yang kedua bahwa kita sekarang ini tidak memiliki linkage. Kalau kita kemudian membuka tadi satu kawasan, baik itu di Pamanukan maupun di Kalimantan bagian manapun, ya, kita lebih terkoneksi dengan di luar. Sehingga kita ada kekhawatiran bagaimana kemudian dengan ke dalam Indonesia. Ini yang tadi konsep tadi belum dimasukkan dalam pidato, mungkin itu. Baik, Bu Henry, terima kasih. Itu tadi pendapat-pendapat dari Dewan Juri yang akan menjadi masukan tentunya bagi para kandidat, ya. Dan selanjutnya? Bu Shirley bisa memberikan komentar terlebih dahulu. Oke. Iya, baik, terima kasih. Saya sepakat, jangankan sampai 2030, 2015 saja less border itu akan sangat terasa implikasinya, terutama di Indonesia dengan kondisi geografis yang cukup strategis. Sehingga yang harus dilakukan seperti kebijakan strategis yang ada pada visi misi saya, bahwa yang pertama akan ada free trade zone area, di mana di situ kita akan memfasilitasi investasi asing. Dengan yang kedua, menurut undang-undang harus ada proteksi pemerintah sebagai upaya untuk tetap menjaga. Selama ini, mohon maaf, selama ini yang kurang adalah proteksi pemerintah terhadap kreatif manusia Indonesia. Sehingga saya rasa dua hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam rentang waktu 17 tahun menuju 2030. Terima kasih. Baik, Shirley Anavita, tepuk tangan. Ya, dan kita masih punya 3 kandidat lagi. Berikutnya ada Agung Giantoro, Rara. Ya, Pak Agung akan memaparkan visi dan juga misinya, bagaimana, apakah memiliki kesamaan dengan Ibu Shirley ataupun Bapak Yandi. Atau ada terobosan-terobosan baru tentunya? Baru, ya, seperti itu. Tapi sebelum kita menyimak pemaparan dari visi dan juga misi yang dimiliki oleh Bapak Agung, kita simak tayangan berikut terlebih dahulu. Saya Agung Giantoro, peserta dari Jakarta, dan senang sekali bisa gabung lagi di acara berikutnya dari I Am Presiden menjelang semifinal akhir dan grand final. Ini merupakan ajang tidak hanya persaingan tapi juga persaudaraan dan kekeluargaan. Dan mudah-mudahan dalam proses karantina yang kayaknya terpanjang ini sampai 16-17 hari, ya mudah-mudahan menempa kita tidak hanya sebagai peserta kompetisi dari acara reality TV show, tapi juga memang benar-benar menempa kita menjadi seorang pemimpin yang memang dibutuhkan oleh kondisi bangsa kita yang sedang memprihatinkan ini.
silakan untuk memaparkan master plan Anda mengenai Indonesia di 20 nanti dan waktu akan kami berikan dari sekarang. Assalamualaikum, salam sejahtera rakyatku. Garuda Mas 2030, gerakan menuju Indonesia yang maju, adil, sejahtera untuk mewujudkan mimpi Indonesia sebagai ibu kota dunia, sebuah role model sistem ekonomi politik dunia. Cina dengan sistem politik otoriter komunis dan sistem ekonomi kapitalis liberalnya mampu menapaki kemajuannya. India dengan sistem politik demokratis parlementer dan sistem ekonomi kapitalis domestiknya mampu menapaki kemajuannya. Uni Emirat Arab dengan sistem politik kesultanan Emirat namun dengan sistem ekonomi kapitalis pasarnya mampu menapaki kemajuannya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia di bawah pemerintahan saya akan memadukan antara sistem politik demokratis Pancasila dan sistem ekonomi konstitusi dengan model baru yang saya sebut sistem ekonomi pasar kebangsaan. Untuk sistem politik, saya akan merevitalisasi 4 komponen politik: sistem kepartaian, sistem pemilu, sistem perwakilan atau parlemen, dan sistem birokrasi atau pemerintahan. Untuk sistem ekonomi, ada 3 program unggulan saya. Yang pertama adalah membangun infrastruktur secara masif, khususnya pelabuhan laut internasional. Kalau Cina sebagai negara daratan memiliki 9 pelabuhan terbesar di dunia, dan salah satunya Shenzhen terbesar di dunia, kenapa Indonesia yang negara maritim terbesar di dunia tidak memiliki pelabuhan berkelas dunia? Kedua adalah membangun kawasan ekonomi khusus atau Special Economic Zone. Cina punya 20, kenapa kita hanya memiliki 1 yang efektif, yaitu Batam? Ketiga adalah pelayanan terpadu satu pintu atau one stop service, sehingga kita mampu memudahkan izin investasi dan usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi visi misi dari Agung Giantoro ya, yang akan membangun infrastruktur secara masif. Apakah ada yang setuju atau mungkin banyak yang tidak setuju sebetulnya dengan... Kita mulai dari Bapak Yandi mungkin terlebih dahulu, silakan. Ya baik, terima kasih. Selamat malam yang saya hormati Bapak Presiden Agung Giantoro. Saya justru mau bertanya kembali, ketika tadi saya menyampaikan membangun pelabuhan di Pamanukan, Bapak sepertinya agak terheran-heran dan mempertanyakan. Kemudian Bapak menyampaikan bahwa negara daratan di Cina bisa memiliki 9 dari 10 pelabuhan terbesar. Jadi saya pikir tadi agak berseberangan ya. Kenapa ketika saya bangun di Pamanukan sehingga pelabuhan kita sebagai negara maritim itu banyak pelabuhan, Bapak justru mempertanyakan itu. Dan yang kedua, kita berbicara satu sistem yang Bapak padukan. Sebuah sistem itu berhasil atau tidak, itu butuh waktu untuk membuktikannya. Sehingga apakah sistem itu berhasil atau tidak. Kira-kira strategi untuk membuktikan bahwa sistem itu sangat baik dan akan menjaminkan kesejahteraan warga, apa strategi yang Bapak terapkan? Terima kasih. Lebih kepada pemerataan dari investasi atau pilot project mega yang sangat proyek atau besar. Kalau kita hanya fokus pada Pulau Jawa, itu akan mempertinggi ketidakmerataan pembangunan dan investasi. Dan itu akan menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kita. Jadi maksud saya, kita tidak hanya fokus pada Pulau Jawa, kita harus lebih fokus kepada kawasan tengah Indonesia Timur. Karena di MP3I sendiri lebih dikritik oleh para pakar, itu lebih menitik beratkan kepada kawasan ekonomi Indonesia Barat. Satu itu. Kedua, masalah sistem. Kalau masalah sistem kita harus padu. Tidak ada satu negara pun maju di dunia tanpa memadukan secara efektif antara sistem ekonomi dan politik yang pas. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita sudah punya demokrasi Pancasila dan ekonomi konstitusi pasal 33. Tinggal kita sesuaikan adopsi dengan perkembangan pasar bebas di tingkat global. Itu. Setiap kandidat memang menawarkan ada banyak program, tapi kemudian memang menjadi pertanyaan mana kemudian yang diprioritaskan sebetulnya, Rudi? Program mana kemudian yang paling pertama akan dibenahi, akan diperbaiki seperti itu. Oke, tapi kita akan langsung tanyakan pandangan ataupun pendapatnya. Kita akan mulai dari Profesor Komarudin Hidayat terlebih dahulu. Terima kasih. Satu penyampaian yang argumentatif. Kita bandingkan ya, kalau di Amerika itu negara federal yang sangat liberal, mempunyai 33 negara bagian, tapi mereka sanggup membangun sistem politik hanya 2,
Partai Republik dan Demokrat. Sementara Indonesia itu negara kesatuan, juga 33 provinsi, tapi partainya banyak sekali. Sementara pengamat mengatakan pilar berbangsa bernegara itu ada pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar birokrasi, pilar pertahanan, pilar pertanian, salah satunya pilar sosial politik. Nah, di Indonesia sekarang ini, pilar sosial politik ini membuat pilar-pilar yang lain bukannya tumbuh profesional, tapi pilar politik itu ngacak-ngacak memperlemah pilar yang lain. Nanti kira-kira menurut Anda bagaimana menyehatkan pilar politik ini agar memperkuat pilar yang lain, bukannya malah memperlemah pilar yang lain? Yang tadi saya katakan, kita akan merevitalisasi 4 elemen sistem politik. Sistem kepartaian, sistem pemilu, sistem parlemen atau perwakilan, dan sistem pemerintahan atau birokrasi. Kepartaian kita harus mewujudkan partai yang bersih dan tidak melahirkan kader-kader yang korup. Sistem pemilu kita harus menerapkan sistem pemilu yang tune in dengan kondisi sosial masyarakat kita. Apakah perpaduan antara distrik ataukah proporsional. Untuk sistem parlemen atau perwakilan kita meredesain bagaimana jumlah fraksi untuk melahirkan keputusan-keputusan efisien dan efektif. Kemudian untuk sistem birokrasi atau pemerintahan kita bagaimana melahirkan birokrasi yang bersih dan efisien yang saya ketengahkan tadi mengenai entrepreneurial state, sehingga sistem politik itu sangat tune in dengan sosial budaya masyarakat kita, sehingga terpadulah ke sebuah sistem yang sangat kohesif dan mampu menjamin kemajuan kita sebagai sebuah bangsa. Satu lagi boleh ya? Silakan, Prof. Pertanyaan saya ini saya tujukan pada semuanya, tapi sebagai sampel satu aja yang menjawab. Saya melihat malam hari ini Anda tidak sekedar menyampaikan satu gagasan debat intelektual, tapi bagi saya, saudara-saudara ini, orang-orang yang punya komitmen kuat betul-betul ingin menjadi pemimpin bangsa, membangun bangsa ini. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang akan Anda lakukan sampai tahun 2030 sejak malam hari ini untuk mewujudkan cita-cita Anda itu? Jangan sampai di tengah jalan Anda terjebak kena urusan KPK nantinya. Apa kira-kira untuk mewujudkan mimpi-mimpi? Karena pemimpin itu juga pemimpi. Bagaimana mewujudkan mimpi menjadi aksi, menjadi termanifestasi, itulah pemimpin. Kira-kira apa agenda Anda ke depan? Untuk semua kandidat, Pertama ya Saudara Agung dulu. Untuk Agung dulu. Ada yang dua lain hal. silahkan jawab, tidak apa-apa. Satu pada tatanan suprastruktur politik, yang kedua adalah pada tatanan infrastruktur politik atau masyarakat. Kita harus terus mengkampanyekan kepada kaum muda bahwa restorasi Meiji, kemajuan bangsa Jepang adalah karena generasi mudanya. Semua pemerintahan saat itu di Meiji di bawah 30 tahun. Ya, Satu. pertanyaan saya agenda pribadi masing-masing, sehingga tidak berakhir pada malam hari ini, tapi betul-betul sampai 2030. Saya ingin membangun sebuah organisasi kepemudaan yang lebih independen untuk menyuarakan dan mensosialisasikan semua agenda, pikiran, gagasan di IM Presiden ini kepada seluruh pemuda Indonesia untuk menjadi kebijakan publik negara. Luar biasa. Ya, cukup Prof atau? Kalau yang lain mau jawab silahkan singkat-singkat, terserah Anda yang punya acara malam hari ini. Iya. Saya Pak, terima kasih banyak. Singkat saja, Mudrika. Merupakan platform yang baik. Ini akan saya berikan kontribusi ke komunitas-komunitas saya di mana saya berada, dan satu yang saya jaga Pak hingga tahun 2030 ketika menjadi presiden, saya akan menjaga diri saya ini tidak memiliki dosa sehingga kemudian nantinya akan dijadikan oleh orang-orang atau saya sendiri ketika melakukan kesalahan, sehingga ketika saya akan menjadi wali kota, gubernur atau presiden, maka saya akan lebih bebas dan juga lebih murni bisa memimpin bangsa Indonesia ini terbebas dari Mudrika Hidayat. Silakan, ada yang ingin. Oke, silakan. Oke Pak, terima kasih. Sebetulnya kalau pertanyaannya apa yang akan Anda lakukan setelah malam ini, saya sudah melakukan 4 tahun yang lalu apa yang saya bicarakan hari ini. Saya sudah lakukan 4 tahun yang lalu. Pertama yang ingin saya lakukan 2019, insya Allah mohon doa, saya ingin maju. Saya di Kabupaten Bogor, maju sebagai pimpinan daerah di Kabupaten Bogor 2019. Kemudian yang berikutnya adalah sekarang saya sedang melakukan sebuah model pengentasan kemiskinan berbasis desa. Saya pengurus di PPKNPI, role modelnya adalah Pak Akbar Tanjung, pengurus nasional Karang Taruna juga. Ada 75.000 desa, mudah-mudahan model yang saya terapkan di desa itu bisa diduplikasi kepada desa lain di seluruh Indonesia. Terima kasih.
Mungkin kita cukupkan dulu saja. Tadi kan sudah ada Pak Agung, Pak Mudrikan, dan juga Pak Baban untuk Bu Shirley dan juga Pak Yandi. Mungkin di lain kesempatan menjawabnya, oke? Dan selanjutnya kita masih punya dua kandidat lain di kubu ini yang akan menyampaikan pidato mereka dan nanti juga akan banyak sanggahan dan banyak juga debat dari kandidat-kandidat lainnya tentunya, Rara. Iya, kita lihat ada Bapak Mudrikan dan juga Pak Baban ini belum menyampaikan nih master plan untuk Indonesia di tahun 2030. Saya yakin dua-duanya memiliki strategi yang menarik juga seperti Pak Yandi, Bu Shirley dan juga Pak Agung. Tapi kita akan dengarkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah dukung presiden pilihan Anda dengan mengunjungi website kami di www.changeforhopedrazmi.com dan tetaplah bersama kami di AM Presiden Indonesia Bisa. Ya, kembali lagi dalam acara kita, I Am Presiden Indonesia Bisa. Ya, luar biasa ya, masih semangat tentunya para penonton di sini untuk menyimak pidato, visi misi, master plan, kebijakan dari kandidat kita tentunya. Dan kita masih punya dua lagi untuk yang di kubu ini. Ada Pak Mudrikan sudah siap ya? Siap, Pak. Baik, sebelum Pak Mudrikan menyampaikan pidatonya, kita simak tayangan berikut ini. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga saja kabar Anda baik, insya Allah, dan Anda juga dalam kondisi yang sehat. Begitupun saya, peserta AM Presiden dari Makassar, Mudrikan Hidayat Nachong. Saya berharap di acara ini bisa memberikan yang terbaik, menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Jika tidak menjadi pemimpin, setidaknya saya bisa memperlihatkan potensi saya, seperti apa ide-ide saya untuk Indonesia ke depan. Ketika bukan saya menjadi pemimpin, saya tidak bisa menjadi matahari di sini, maka saya akan menjadi lilin yang menyalakan lilin-lilin lain sehingga efeknya sama dengan matahari. Harapan saya adalah ingin menjadi pemenang. Ketika tidak menjadi pemenang di sini, maka akan sangat kecewalah saya, bukan hanya saya, tapi orang-orang di sekitar saya. Jadi saya berada di sini, it's not about me, but it's all about people around me. Ini tentang orang-orang juga yang ada di sekitar saya yang insya Allah ketika menjadi pemenang ini bisa saya bahagiakan. Ya, itulah tadi Mudrikan Hidayat. Pak Mudrikan siap menyampaikan? Waktu kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyatku bangsa Indonesia, Indonesia ibarat kepingan surga yang jatuh ke bumi. Di tahun 2030 di era globalisasi, banyak tantangan yang kita miliki. Dan namun pertanyaannya, bagaimana kita menjadi pemenang, saudara-saudaraku? Adapun untuk menjadi pemenang, tentunya dibutuhkan sebuah formulasi solusi win-win solution di era globalisasi yang saya sebut dengan visi Indonesia Matahari, Indonesia yang maju, tangguh, harmonis, dan kreatif. Indonesia yang maju dengan masyarakat kualitas dunia, berlandaskan kearifan lokal karakter Indonesia. Dan Indonesia yang tangguh, kita tangguh dari berbagai bidang, infrastruktur, pertahanan keamanan, pangan, dan juga energi. Kita akan membangun jalan raya dari seluruh daerah yang ada di Indonesia dan membangun pelabuhan yang saya titikkan ini di daerah perbatasan Indonesia, Pulau Batik, karena ini berbatasan langsung dengan beberapa negara. Dan selanjutnya yaitu Indonesia yang harmonis, harmonis dengan Pancasila dan kebijakan internasional. Indonesia yang inovatif, Indonesia sebagai pusat research, budaya, dan pendidikan. Indonesia nantinya akan menjadi pusat-pusat di mana negara akan belajar dari Indonesia. Tentunya melalui 5 karakteristik spesifik, antara lain memiliki nilai berlandaskan aturan hukum, politik, sosial, dan moral yang tinggi, melalui 6 langkah strategis, antaranya peranan pemerintah yang tepat, swasta, dan juga negara, prioritas utama di bidang infrastruktur, energi, kelautan, dan perikanan. Di bidang energi saya sebutkan sebagai solusi energi pelangi. Ini merupakan sumber dari berbagai sumber energi alternatif. Dan juga untuk pusat-pusat di Sumatera, pertanian, Kalimantan industri, Jawa jasa, Sulawesi pertambangan, dan juga Bali. Ini merupakan wisata, Papua energi,
Visi Matahari adalah visi dari kelanjutan Master Plan Percepatan Pembangunan. Satu Nusa, satu bangsa, satu... Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Mudrikan. Ini langsung saja nih, apakah ada sanggahan dari kandidat yang lain? Oke, terima kasih. Di sana ada sebutan Indonesia Go Green. Saya ke Kalimantan Timur, ternyata di Universitas Mula Warman itu peminat untuk studi di kehutanan itu malah minim orang aslinya ya. Iya. Nah ini Anda punya visi Go Green, apa yang akan Anda lakukan apalagi terkait dengan dunia pendidikan seperti itu. Karena minat orang untuk masuk dan mengarah kepada yang namanya penghijauan itu malah minim. Apa yang akan Anda lakukan? Saya melihat Go Green, Pak Baban, Presiden Baban ini lebih luas. Artinya Go Green ini akan diterapkan bukan hanya di kehutanan, tapi juga di perkotaan dengan konsep-konsep ramah lingkungan. Dan tentu saja di tahun 2030 dengan pekerjaan yang spesifik, maka banyak lapangan pekerjaan. Anda seorang desainer yang berhubungan langsung dengan lingkungan, ini adalah tren di 2030. Tren inilah yang harus kita manfaatkan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi baru. Melalui visi Matahari saya, Indonesia akan maju menjadi kekuatan baru dunia. Bukan militer, tapi dalam berbagai hal yang tentunya akan membuat Indonesia menjadi salah satu negara terbaik di dunia. Seperti itu, saudara-saudara. Sesi debat untuk Pak Mudrikan di antara 4 kandidat lainnya kita cukupkan untuk sampai saat ini saja, karena kita akan mendengarkan pandangan dan juga komentar dari Dewan Juri. Kita akan menanyakan pendapat ataupun komentar dari Dr. Akbar Darjuk. Silakan Pak Akbar. Saya sangat menarik apa yang disampaikan tadi oleh saudara calon presiden, dan tentu saja apa yang menjadi visi saudara untuk tahun 2030. Tadi saya melihat bahwa saudara menyinggung berbagai aspek dalam pembangunan bangsa kita. Tadi aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain-lain. Kalau proyeksinya adalah tahun 2030, tentu saja saudara, Anda juga harus melakukan langkah-langkah yang lebih fokus untuk bisa mencapai apa yang Anda citakan tahun 2030. Terhadap langkah-langkah yang Anda akan coba lakukan sampai dengan tahun 2030 sebagai puncak hasil yang akan Anda harapkan, saya ingin tahu kalau 2 bidang. Saya ingin tahu pertama di bidang ekonomi, apa langkah yang akan saudara lakukan, dan basis daripada langkah yang saudara lakukan dari pendekatan konstitusi, saya kira penting karena kita akan tetap membangun Indonesia berdasarkan konstitusi. Jadi karena itu saya ingin tahu apa gagasan Anda dalam bidang ekonomi dengan basis konstitusi, apa langkah-langkah yang akan saudara lakukan sehingga kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang Anda harapkan pada tahun 2030. Kemudian yang kedua, bidang politik. Politik menjadi hal yang amat penting, di mana politik merupakan suatu bidang di mana akan mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan. Dan oleh karena itu, apa yang Anda akan harapkan atau apa yang akan Anda rencanakan dalam pembangunan politik ke depan, baik dari perspektif partai politiknya, perspektif demokrasinya, dan kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat kita yang akan merupakan bagian dalam kehidupan politik, bagaimana Anda mengharapkan sejauh mana rakyat kita akan memberikan kontribusi dalam pembangunan politik kita sampai tahun 2030 yang akan datang. Masih dalam kaitan dengan politik, sebetulnya ini berlaku bagi saudara-saudara ke-5 calon presiden, karena untuk menjadi presiden tentu saudara membutuhkan berbagai pengalaman. Salah satu pengalaman yang penting, dan itu saya alami sendiri, khususnya adalah pengalaman untuk mengetahui berbagai aspek pembangunan kita, khususnya tentu untuk bisa mendapatkan posisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah di antara saudara-saudara tidak melihat pentingnya posisi Dewan Perwakilan Rakyat, di mana posisi Dewan Perwakilan Rakyat itulah saudara akan bicara berbagai soal dalam kehidupan kita, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu saya ingin tahu, kira-kira di antara 5 calon presiden ini, apakah di antara saudara ada yang memang dalam benaknya itu ingin memasuki Dewan Perwakilan Rakyat dengan salah satu jenjang di mana saudara pun akan melalui kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, saudara pun bisa akan menjadi calon presiden. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Khusus yang ketiga tadi, saya minta kepada ke-5
calon presiden. Tapi satu kedua saya persilakan kepada saudara Mudrika untuk memberikan tanggapannya. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Luar biasa pertanyaannya. Saya sangat mengapresiasi. Ya, di bidang ekonomi tentu saja kita harus berdasarkan konstituen, tapi tentu saja ini akan ada pengaruh. Oh ya, konstitusi, sorry. Konstitusi. Nah, inilah yang kemudian harus dimeskan dengan yang saya sebut dengan ekonomi inovasi. Rumusnya adalah di ekonomi tersebut demokrasi harus masuk dan ada juga kekuatan dari luar, tapi intinya akan mensejahterakan rakyat seperti itu. Dan di bidang politik, Anda tadi menyebutkan bagaimana di partai politik. Yang ingin saya tekankan Pak adalah pengkaderan dari partai sejak awal hingga kemudian baik sehingga kualitas-kualitas kader yang ada di partai tersebut baik. Nah, di bidang politik ke politik tersebut, saya kira ini penting karena politik digunakan sebagai kekuatan juga untuk mengontrol, tapi kekuatan dalam hal ini adalah kekuatan yang kita harapkan bersama, kekuatan yang baik. Dan di demokrasi tentunya politik dibutuhkan di demokrasi karena ini adalah nafas demokrasi. Dan berbicara tentang apakah bagaimana kontribusi dari masyarakat, masyarakat harus dimudahkan. Termasuk IKTP itu harus diselesaikan Pak. Karena selama ini di tahun 2013, DPT menjadi persoalan ketika ada IKTP maka semua sudah bisa langsung one stop car for one stop service. Dan juga untuk pentingkah DPR ada di negara kita, saya pikir itu penting. Tapi yang menjadi persoalan masyarakat mengatakan ketika pemerintah sudah melakukan kebijakan tapi dihalangi lagi di DPR, di anggota Dewan. Nah ini adalah kebaikan yang baik atau ada niat tulus dari anggota Dewan termasuk rekan-rekan Anda Pak Akbar Tanjung yang ada di sana. Kami masyarakat muda, masyarakat Indonesia memiliki kesempatan dan saatnya inilah kami belajar di Presiden seperti itu Pak. Saya akan maju di pemilihan Dewan ketika memiliki kesempatan, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, saya harus menjaga track record saya terlebih dahulu. Seperti itu Pak Akbar Tanjung. Terima kasih Pak. Saya sekarang jadi tim sukses salah satu anggota DPR dari partai Bapak, Dapilnya Jawa Tengah Pak. Saya belajar banyak dari cara berkunjung dan bersentuhan dengan masyarakat, berkontribusi dengan masyarakat. 2010 saya membangun desa, mudah-mudahan di 2019 desa itu sudah ada formulanya. 2019 saya insya Allah akan maju di pimpinan daerah di Kabupaten Bogor. 2014 setelah saya rasa saya memang punya kontribusi, punya manfaat, insya Allah 2014 baru saya akan maju ke DPR. Terima kasih Pak. Yang lainnya mungkin ringkas saja, kita mulai dari Pak Ya, Yandi. baik. Terkait tadi disampaikan selama kurun 17 tahun ini apa yang akan kita lakukan. Kemudian terkait pertanyaan Pak Agung adalah apakah kita akan berkecimpung di legislatif. Saya 3 bulan yang lalu maju sebagai kandidat wali kota Pontianak independen, walaupun belum berhasil. Tentu ini selama waktu berjalan saya akan terus memperkenalkan diri, berbuat kepada masyarakat Pontianak. Untuk periode mendatang saya maju kembali dan ilmu yang kita dapat di Presiden ini kita akan buktikan kepada masyarakat Indonesia. Pontianak saya terapkan dan berhasil, kemudian kita akan menuju ke jenjang berikut dan sampai waktunya saya akan bisa seperti Bapak menjadi seorang tokoh yang memberikan tauladan kepada kita semua. Terima kasih. Baik, jika saya ditanya pertanyaan yang sama, maka satu, saya sepakat bahwa partai politik merupakan kendaraan yang dapat mengantarkan kita untuk memberikan kontribusi lebih. Tapi yang kedua, saya masih sangat percaya bahwa membangun di luar sistem itu bisa sama efektif, bahkan lebih efektif dalam membuat sebuah perubahan. Terima kasih. Terima kasih. Serli Anavita, tepuk tangan. Kita masih ada... Pak Agung ingin... Oh ya. Ya. Oke. Harun Al-Rashid 21 tahun menjadi khalifah, Islam menguasai dunia. Restorasi Meiji rata-rata pemerintahannya di bawah umur 30 tahun. Maka satu kata dari saya, saatnya kaum muda memimpin. Terima kasih. Ya Rara dan juga pemirsa, kita masih punya satu kandidat lain. Tapi sebelum Pak Baban menyampaikan pidato visi, misi dan kebijakannya, kita simak tayangan yang satu ini. Saya Baban Sarbana, saya dari Bogor, peserta Presiden yang mendapat fasilitas callback. Ini saatnya untuk menyampaikan gagasan tentang Indomatra, Indonesia yang maju, sejahtera dan bahagia. Kami untuk menyusun sebuah gagasan tentang Indonesia 2030, tapi dengan kesempatan ini, right or wrong, salah atau benar, diterima atau tidak, yang jelas kami dilatih untuk berani menyampaikan
menyampaikan gagasan, berani menyampaikan mimpi, dan berani kalau perlu berdebat dengan orang-orang yang memang punya argumen yang juga kuat. Ya, Baban Sarbana, Anda sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan dan kedaulatan adalah kunci untuk menuju Indonesia yang adil dan makmur. Strategi akselerasi, ekspansi, dan transformasi adalah trisula untuk mewujudkan visi Indo-Matra, Indonesia yang maju, sejahtera, dan bahagia. Saudara-saudara sekalian, Indonesia dengan strategi akselerasi akan menjadi pusat gravitasi perekonomian dunia. Ada satu kalimat yang ingin saya sampaikan, Indonesia is not for sale. Indonesia tidak untuk dijual. Salah satu kebijakan yang ingin saya terapkan adalah industrialisasi sumber daya alam. Jawabannya tadi Bu Henry saya akan sampaikan speech-nya, bahwa memastikan sumber daya alam tidak seluruhnya diekspor ke luar negeri, tapi kita harus membangun industri primer untuk eksplorasi, industri sekunder untuk pengolahan, dan industri tersier untuk support sistemnya. Kita akan bangun kilang, kita akan bangun pabrik-pabrik untuk pengolahan, dan juga support sistem untuk menunjang kemandirian. Sehingga saya punya gagasan untuk membangun universitas yang membangun kota perdagangan. Universitas harus menjadi bagian dari support system untuk mensuplai tenaga-tenaga, sumber daya manusia yang bisa mensupport perkembangan industrialisasi sumber daya alam tersebut. Kemudian juga kita akan bisa memastikan di masyarakat ketika kemajuan itu tumbuh, maka kewirausahaan sosial harus tumbuh juga. Karakter harus dijadikan sebagai bagian dari penyelamatan kesejahteraan sosial. Dan tentu saja kita berharap seluruh manusia Indonesia menjadi manusia yang altruis, yang kebahagiaannya dengan membahagiakan orang lain. Bantuan sosial akan saya kurangi, tetapi keadilan sosial akan saya ciptakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baban Sarbana. Ada sanggahan mungkin dari kawan-kawan? Saya tertarik sekali ketika manusia Indonesia artinya keluar sebagai manusia yang altruis, membahagiakan orang lain dengan cara menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lantas bagaimana caranya, Pak? Karena saya tertarik sekali dengan visi tersebut. Oke ya, jadi caranya itu adalah kita harus punya fitrah yang namanya Pancasila. Jadi kalau Amerika terkenal dengan kapitalisme, kenapa Indonesia tidak terkenal dengan Pancasila, dan Pancasila itu menjadi nilai-nilai global? Amerika bangkrut dengan kapitalismenya. Indonesia harus bisa bangkit, tidak bangkrut, dan menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai global. Dalam skala individual, kita tentu punya 3 hubungan yang harmonis, harmonisasi dengan alam, dengan manusia, dan dengan Tuhannya. Jadi kita harus kembali mencari bukan sesuatu yang ada di luar kita, tapi mencari sesuatu yang di dalam kita. Ada sinyal, ada kompas yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mendengarkan itu, maka kita akan bahagia. Yang Anda sebutkan ini sesuai dengan pemaparan Anda, industrialisasi sumber daya terutama yang ada di daerah. Persoalan di 2013 dan juga hingga ke 2030 adalah terutama di kawasan-kawasan sumber daya tersebut dibangun industri tapi tidak memiliki energi, terutama energi listrik. Kita sebutkan di Maluku, banyak ikan tapi tidak ada listrik sehingga kemudian sama saja tidak ada seperti itu. Seperti apa langkah strategi Anda? Infrastruktur harus kita bangun dan adik-adik walaupun tinggal di mana ini tinggalnya? Oh, di Priok, tapi dia harus mengenal Indonesia. Saya sudah keliling Indonesia, jadi dia harus mau ke Maluku. Jangan sampai jaga kandang di Jakarta saja. Jadi saya akan memastikan bahwa adik-adik ini punya daya jelajah, tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk ASEAN, Asia Pasifik, dan dunia. Sehingga dimanapun harus Anda berpijak, dimanapun Anda bekerja, maka itu untuk menegakkan merah putih dan Indonesia. Saya kira luar biasa.
Saya langsung konkret aja hal darurat mengenai bangsa kita, tadi disinggung oleh Pak Baban mengenai kedaruratan energi, kita krisis energi. Tren global itu 87% produksi migas dikuasai oleh perusahaan-perusahaan negara masing-masing. Gazprom Rusia. Nah, kemudian Petrobras Brazil, Petronas Malaysia. Lalu Pertamina itu seberapa jauh sebenarnya mengendalikan industri minyak kita? Kok jadi bermasalah terus kita? Jadi harus dipastikan kalau mau jadi negarawan jangan berbisnis. Kalau mau bisnis jangan jadi negarawan. Ya. Jadi sekarang kalau kita bicara tentang transaksi B2B saja, bisnis ke bisnis, jangan ada perusahaan berbisnis dengan negara. Yang membuat hancur negara itu karena negarawannya berbisnis. Itu menurut saya. Baik, ya, terima kasih. Baban Sarbana. Untuk Pak Baban Sarbana. Oke, selanjutnya kita akan minta Dr. Asmi untuk memberikan pandangannya untuk Pak Baban. Terima kasih Lara dan Rudi. Ya Bapak Capres Baban Sarbana. Kenapa tidak Indonesia membangun satu refinery yang terbesar, yang lebih bagus daripada Singapura? Ya, pengolahan. Untuk itu saya akan undang menterinya, saya akan undang gubernurnya, mereka akan bicara. Kemudian mungkin tidak di satu provinsi, kalau 10 provinsi sanggup, saya akan bangun 10. Seperti itu Pak. Terima kasih. Bagaimana? Pabrik pengolahannya ya Pak ya. Baik. Ya, walaupun saya kurang puas, saya akan bongkarkan Anda di episode seterusnya. Terima kasih Pak. Kalau gimana Pak Akbar? Terkait dengan sumber daya alam kan banyak betul yang bisa kita olah. Jadi bukan tidak ada yang kita bisa olah, banyak sekali. Tapi bagaimana sumber daya alam begitu banyak itu bisa memberi nilai tambah. Sehingga demikian bisa memberikan kesejahteraan, kemakmuran bagi rakyat. Jadi bagaimana upaya kita untuk mengolah sumber daya alam itu supaya betul-betul bisa memiliki nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Coba Anda mungkin ada pikiran-pikiran apa tentang itu? Jadi pertama di sisi yang paling awal adalah kita harus proteksi sumber daya alam kita sehingga yang diekspor tidak semua. Kemudian kita bangun industri pengolahannya di situ, dan yang ketiga kemudian masyarakat itu terlibat bukan sebagai buruh tapi sebagai tuan. Jadi dia harus memastikan ketika ada sumber daya di daerah A, orang daerah A itulah yang paling layak menikmati sumber daya tersebut. Dan disitulah ada social entrepreneur, disitulah ada kewirausahaan sosial, ada orang-orang berkarakter mulia, berakhlak mulia yang akan bisa memastikan peluang-peluang sumber daya, peluang-peluang network itu akan menjadikan wilayahnya itu punya daya ketahanan yang cukup tinggi. Dan kita bicara bukan hanya Indonesia, kita bicara tentang dunia juga, sehingga kita bukan saja mengolah sumber daya sendiri, kalau bisa sumber daya dari negara manapun di seluruh dunia bisa kita olah di Indonesia. Baik, luar biasa, Baban Sarbana. Ya, itu tadi 5 kontestan pertama kita dari kubu yang pertama. Ya, penampilan Pak Baban tadi mengakhiri sesi pemaparan visi dan juga misi dan juga perdebatan untuk kubu pertama yang memang terdiri dari peserta yang memang masuk 5 besar dan juga yang sedang mendapatkan green card seperti itu. Kita akan berlanjut di segmen berikutnya pemirsa, namun tetaplah dukung kandidat presiden Anda dengan tetap mengunjungi website kami di www.changeforhope.drasmi.com. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di I Am Presiden Indonesia Bisa. I am the president. Ibu Yen Yen. Bapak Syaiful. Bapak Hart. Dan terakhir Bapak Saparudin. Lagi tepuk tangan yang meriah untuk 4 kandidat presiden yang ada di kubu yang kedua. Ya, Dika, kita langsung saja untuk kandidat yang pertama. Kesempatan pertama akan kami berikan kepada Ibu Yen Yen untuk memaparkan master plan untuk Indonesia 2030. Tapi sebelum kita mendengarkan Ibu Yen Yen, kita simak bersama tayangan berikut ini terlebih dahulu. Saya adalah Silviana Afriani, saya perwakilan dari Kota Bandung, dan sampai dengan saat ini saya masih berada di 10 besar.
Sempat kemarin mungkin saya tidak masuk sampai dengan 5 besar, tapi ini kesempatan yang luar biasa saya bisa bergabung kembali karena adanya callback. Mengenai siapa yang akan menjadi pemenang, kita nggak tahu karena 10 besar di sini semuanya memiliki potensi, semuanya memiliki keahlian, tidak hanya intelektualitas saja, tetapi mereka memungkinkan untuk menjadi pemenang dengan segala apa yang dimiliki. Jadi pengen tahu siapa pemenangnya? Kita lihat aja, terus ikuti I Am Presiden. Kepada Ibu Yandian kami persilahkan, waktu kami berikan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki competitive advantage yang luar biasa. Salah satu halnya adalah penghasil pangan. Sementara dunia saat ini sedang mengalami krisis pangan. Mengapa kita tidak mengambil peran serta di situ? Kita selalu sibuk untuk mencari hal yang baru yang tidak kita miliki, tetapi kita melupakan apa yang kita miliki. Saya selaku Presiden Republik Indonesia memiliki visi yang tentunya sangat visioner dan juga relevan sesuai dengan jati diri bangsa dan juga negara, yaitu Indonesia menjadi raksasa pangan bagi dunia. Misi dengan pemanfaatan demografi, geografi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemandirian yang berbasis ekonomi kerakyatan. Tentunya, hal tersebut akan memberikan keuntungan secara nasional maupun internasional, akan meningkatkan kualitas kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, menekan angka pengangguran, dan juga meningkatkan taraf kehidupan. Serta kita akan menjadi pasokan bahan pangan tujuan investasi dunia dan juga berperan serta dalam krisis penanggulangan pangan. Nah, oleh karena itu, permasalahan yang ada akan secara otomatis teratasi dan juga permasalahan akan minimal berkurang. Oleh karenanya, saya membagi program kerja saya ke dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah persiapan atau pembenahan terhadap permasalahan yang ada. Kemudian tahapan kedua adalah peningkatan potensi-potensi yang ada. Yang ketiga adalah pencapaian visi tersebut dengan program industrialisasi pertanian. Program tersebut akan di-breakdown melalui langkah-langkah strategis yang telah saya buat di sini. Dan oleh karena itu, apabila kita fokus pada jati diri kita, potensi kita bersama-sama, kita akan mampu mewujudkan Indonesia yang berjati diri, Indonesia raksasa pangan bagi dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja memberikan kesempatan pada kandidat lain untuk memberikan sanggahan. Pak Hart, silakan. Terima kasih, Ibu Presiden Yandian. Anda sudah mengatakan tadi pangan sebagai kekuatan kita, bangsa Indonesia. Tetapi ada sesuatu yang paradoks bagi negara kita. Waktu 2013, kita banyak justru mengimpor pangan. Kedelai, segala sesuatu, bahkan padi pun, beras kita impor. Bagaimana tindakan Anda untuk membuat kekuatan ini memang terwujud dalam aksi nyata Anda? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Presiden Hart. Justru itu, kita ini adalah negara agraris, tapi saya bingung mengapa pada tahun 2012 impor kita 81,5 triliun. Oleh karenanya ini yang menjadi pertanyaan, kenapa negara agraris, negara yang memang memiliki potensi besar, tetapi kita justru malah mengimpor. Permasalahannya adalah kita melupakan sumber daya alam. Oleh karenanya tadi saya menyebutkan kita semua beralih kepada industri, kita mencari apa yang tidak kita miliki, tetapi kita melupakan apa yang sudah kita miliki. Oleh karena itu, saya menekankan di sini, saya akan membuka lapangan pekerjaan fokus pada produksi pangan, serta urbanisasi tidak terlalu banyak terjadi. Kebanyakan mengapa terjadi urbanisasi? Karena mereka membutuhkan lapangan pekerjaan. Akhirnya mereka beralih ke industri yang memang dirasa lebih menjanjikan. Ditambah lagi dengan upah yang minimum bagi para pekerja perkebunan dan juga pertanian. Tentu saya akan mempertimbangkan masalah upah yang layak bagi para pekerja perkebunan dan juga pertanian. Begitu Bapak. Terima kasih. Kalau kita bicara soal pangan, kita bicara soal ekonomi, kayaknya Ibu juru kita nih yang paling cocok untuk memberikan pernyataan pertama. Silakan Bu Henry. Terima kasih Ibu Presiden. Ya, saya rasa pilihan topik
cukup bagus karena dunia memang berperang dalam dua hal. Satu energi, yang kedua adalah pangan. Jadi bermimpi untuk menjadikan Indonesia sebagai gudang pangan dunia itu adalah satu hal yang sangat positif. Beberapa negara maju seperti Amerika dan Eropa pun sampai hari ini merekalah yang menguasai pangan dunia. Pertanyaan saya, ya, yang pertama adalah di dalam tadi kita tahu bahwa kemajuan pangan di negara-negara maju itu didukung baik oleh kebijakan perdagangan mereka, research and development, ya, maupun juga upaya-upaya untuk melakukan pemanfaatan di dalam negeri. Dari tadi mungkin teknologi dan research and development belum ditekankan, ya, sebagaimana yang dilakukan negara lain. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah kemudian Indonesia tidak perlu pada tahun 2030 itu juga memiliki 2 Singapura, memiliki 1 Dubai, atau hanya fokus menjadi industri penghasil pangan saja? Terima kasih. Ya, dan selanjutnya kita masih punya kandidat lain, masih ada Pak Muhammad Saiful. Pak Saiful sudah siap, Pak? Insya Allah siap. Sebelum kita dengarkan pidato dari Pak Saiful, kita simak yang satu ini. Nama saya Muhammad Saiful dari Pati, Jawa Tengah. Saya mengakui bahwa 5 besar yang tersisa adalah 5 besar yang terbaik. Tetapi kesempatan lewat callback yang diberikan kepada saya tentu akan saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk fight, untuk berkompetisi total, dan siapa pada akhirnya yang pantas masuk ke 3 besar dan pantas menjadi pemenang, biarlah waktu yang akan membuktikan. Ya, itu tadi Pak Saiful. Pak Saiful sudah siap untuk menyampaikan pidatonya? Siap. Kita mulai dari sekarang. Saudara sekalian, salam sejahtera. Hari ini, China, India, Amerika, Rusia boleh menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Tetapi, 2030 saya pastikan bersama saya, bangsa ini akan melambung ke angkasa dan akan menjadi 5 kuasa ekonomi dunia. Seorang pemimpin tentu punya banyak program, tetapi salah satu yang akan menjadi mega proyek saya adalah pembangunan pelabuhan berkelas dunia yang akan menjadi pintu gerbang perekonomian yang akan kita bangun di Cirebon. Sudah kita tentukan siapa investornya dan sudah kita tentukan targetnya. Setelah pintu gerbang perekonomian kita bangun, berikutnya adalah bagaimana sentralisasi industri yang selama ini hanya terpusat di kota-kota besar saja, terutama di Jawa. Hampir 60% industri kita ada di Jawa, itu kita uraikan dengan merevitalisasi pelabuhan yang terintegrasi dengan pelabuhan-pelabuhan lokal. Tidak hanya itu, akan kita bangun kawasan industri-industri sedang yang akan kita sesuaikan dengan karakteristiknya. Seperti di Sulut akan kita jadikan industri yang berbasis hilirisasi karet. Di Ponorogo, di Jogja akan kita jadikan kawasan industri yang berbasis saya lupa dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana kawasan industri yang tersentral di Jawa kita uraikan. Setelah pintu gerbang itu kita bangun. Bukan hanya itu, setelah pintu gerbang kita bangun, investasi pariwisata, industri akan datang ke Indonesia. Terima kasih.
Pembangunan industri berdasarkan karakter, luar biasa. Ada sanggahan mungkin, silakan Ibu Yendian. Ya, Bapak Saiful, seperti saya katakan tadi, di saat orang lain sibuk untuk bisa berperan serta menangani krisis yang ada, Anda mau membuat pelabuhan. Berarti Anda mencari-cari apa yang tidak ada. Mengapa Anda tidak memanfaatkan potensi yang ada saja, begitu? Nah, dengan Anda membuat pelabuhan tersebut, bagaimana dengan dampak terhadap polusi tentunya dan juga kemacetan? Karena pasti kemacetan akan meningkat dengan pembuatan pelabuhan tersebut, begitu Bapak? Terima kasih Ibu Yenyen yang saya kasihi. Seorang pemimpin harus punya skala prioritas. Pembangunan pertanian itu boleh saja, tetapi selalu akan dibenturkan dengan biaya. Kita mau bangun apapun boleh, persoalannya adalah biaya. Maka langkah pertama yang akan saya mulai adalah pembangunan yang berbasis investasi. Itu yang akan jadi pintu gerbang perekonomian. China lakukan itu, Dubai lakukan itu. Waktunya sekarang Indonesia. Dan itu untungnya adalah itu tidak perlu menggunakan biaya. Kita akan datangkan investor. Dubai Port World siap datang ke Indonesia. Siap bangunkan itu, kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Jutaan lapangan kerja akan terbuka untuk itu. Pengangguran banyak yang teratasi untuk itu. So what? Begitu. Ya. Pak Syaiful, apakah yang namanya pembangunan membutuhkan biaya, pertanian, pelabuhan membutuhkan biaya, tapi tidak menutup kemungkinan bagi pertanian untuk bisa mengundang para investor asing. Permasalahannya adalah begini, Indonesia bukan Dubai, Indonesia bukan negara lain, Indonesia harus menjadi jati dirinya sendiri. Mengapa negara agraris harus berubah menjadi negara industri? Justru karena Indonesia bukan Dubai, Indonesia bukan China, mereka sudah maju. Kita yang sekarang harus belajar dari mereka. Sistem itu sudah terbukti. Dunia bisnis investor menyukai itu. Kita mau menunggu apa lagi, Pak? Sekarang adalah waktunya. Begitu. Tetapi lebih baik Anda mencari sesuatu hal yang berbeda yang mencerminkan negara Indonesia bukan hanya sekedar menjadi pengikut saja. Perbedaan tidak ada artinya kalau tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyat. Baik Pak Syaiful, sesi debat untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ini mengenai pembangunan tadi dikatakan oleh Pak Syaiful yang berbasis investasi. Di tahun 2030 nanti kan Indonesia ini sangat terbuka untuk dunia. Tidak ada lagi perbatasan antara ASEAN, Asia Pasifik, globalisasi begitu terbuka. Ini kira-kira Indonesia masih memiliki daya saing ataupun masih bisa menarik investor atau tidak ya Rudi ya? Kita tanyakan mungkin pandangan juga dari para juri ya. Kita mulai dari Dr. Asmi terlebih dahulu. Terima kasih Lara. Terima kasih Lara dan Pak Rudi. Rata-ratanya saya melihat daripada diskusi kabinet, peserta capres yang ada di panggung lebih banyak berargumentasi tentang gagasan masing-masing. Saya cadangkan koalisi government di antara Anda bertiga lebih bagus daripada yang satunya ingin mengembangkan industri pangan, raksasa pangan dunia, yang satunya ingin membawa pada pembangunan gagasan pusat perdagangan, gagasan kuasa ekonomi kelima besar dunia dengan gagasan untuk membangun pelabuhan. Ini ada hubung kaitnya dengan industri yang dicadangkan Ibu Presiden Yenyen yang dahulu, dan juga mungkin juga related dengan cadangan Bapak Presiden Hart dan Bapak Saparudin. Saya cadangkan satu koalisi kalau lebih bagus Anda berempat untuk menjadi satu pemerintahan yang lebih bagus untuk di visi 2030 nanti. Itu. Terima kasih. Ya, mau menanggapi? Koalisi mungkin? Intinya koalisi atau tidak koalisi, kalau untuk kebaikan Republik ini semua akan kita lakukan, Pak. Luar biasa. Terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin Bu Henry dulu atau Pak Akbar? Silahkan Bu Henry. Baik, Bapak calon presiden, pelabuhan atau port itu adalah pendukung. Ya, itu adalah sektor pendukung. Jadi kalau tadi disampaikan bagaimana China membuat pelabuhan yang luar biasa, karena mereka memiliki industri manufaktur yang memang luar biasa, menjadi eksportir dunia untuk manufaktur. Kemudian juga Singapura, dia memiliki
sektor jasa, karena itulah keunggulan dia. Yang ingin saya tanyakan, dalam 17 tahun ini, kira-kira akan menjadi negara apa Indonesia ini, dan pelabuhan seperti apa yang Anda bayangkan? Ya, pasti harus berbeda dengan Singapura dan pasti akan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh China. Terima kasih. Terima kasih Ibu Saparin yang saya hormati. Kita akan menjadi negara apa? Kita akan menjadi negara kuasa ekonomi dunia seperti China, seperti India, tentu mereka berbeda. Dubai dibangun dengan jasanya, dengan pariwisatanya, berbeda dengan China. China dia bangun pertanian, dia bangun industri, dia bangun pariwisatanya juga. Begitu pula dengan Indonesia. Kita bangun industrinya, kita bangun pariwisatanya, kita bangun jasanya, tetapi kan untuk itu harus disediakan infrastruktur utama. Dubai itu mengawali debutnya tidak membangun industri dahulu, dibangun pelabuhan terlebih dahulu, supaya memudahkan orang untuk datang. Setelah itu akan banyak lagi industri yang bisa dikembangkan. Investor bisa datang, bangun industri, kita bisa mengambil bahan baku dengan mudah, selanjutnya bisa menjual dengan mudah. Karena infrastruktur utamanya sudah kita sediakan. Saya rasa begitu. Tentu berbeda antara pelabuhan ekspor dengan pelabuhan impor. Dalam 17 tahun, apa sih mimpi Anda? Akan dimanfaatkan untuk apa pelabuhan yang akan Anda bangun tadi? Bayangkan saja ya, kalau kita buka industri, investor buka industri besar di Indonesia. Ketika dia harus impor bahan baku dari luar, kita ngambilnya tidak bisa, kapal itu tidak bisa bersandar di Indonesia. Kedalaman pelabuhan kita ini rata-rata hanya 14 meter saja. Hanya kapal-kapal feeder saja yang mampu berlabuh di sini. Berbeda dengan Singapura. Setelah mau kita jual lagi, tidak bisa kita kirim dalam partai besar. Karena pelabuhan kita tidak sanggup menampung itu, Bu. Harus lari lagi ke Malaysia, lari lagi ke Singapura. Berapa banyak devisa yang menguap untuk itu? Lalu salahkah kalau kita punya mimpi membangun pelabuhan berkelas dunia? Saya rasa tidak. Gitu. Tentu tidak salah. Kita harus memilih prioritas. Mungkin betul, itu saja. dan itu prioritas saya. Terima kasih. Kalau boleh saya mengutip Rara, kita bukan Dubai, kita bukan Cina, kita bukan Singapura, kita Indonesia, tapi kita harus belajar dari mereka-mereka yang sudah berhasil. Indonesia menjadi negara maju dengan karakter Indonesia. Tepuk tangan. Ya, kita masih punya dua kandidat lain yang akan menyampaikan pidatonya, tapi nampaknya kita harus jeda sebentar. Dan pemirsa, tetaplah dukung Presiden pilihan Anda dengan mengunjungi website www.changeforhope.drasmi.com dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. I'm Presiden, Indonesia bisa! Anda masih bersama kami dalam I Am Presiden Indonesia Bisa. Ya, pemirsa dan juga Rudi, tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana penampilan dari dua kandidat presiden di kubu kedua ini. Masing-masing memang memiliki master plan yang kemudian optimistis membangun Indonesia. Ya, berbeda juga, tapi juga percaya diri akan membawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. Dan di segmen ini kita juga masih punya dua kandidat presiden yang juga akan memperkenalkan strategi apa sih yang dimiliki oleh masing-masing kandidat presiden. Masih ada siapa aja, Rara? Masih ada Bapak Hart dan juga Bapak Saparudin. Tapi untuk kesempatan pertama, kita akan berikan kepada Bapak Hart lebih dahulu. Namun sebelumnya kita simak cuplikan yang berikut ini. Saya Hart Luntuene dari perwakilan Kota Manado dalam finalis I Am Presiden. Strategi saya untuk bisa memenangkan, khususnya untuk grand final nanti, ada beberapa strategi yang akan saya gunakan. Itu saya ingin polling saya paling tinggi, untuk semua nilai saya bisa diharapkan untuk yang tertinggi, mempertajam kesiapan saya, kesiapan fisik, hati maupun kesiapan materi.
selain pooling konten, saya juga siapkan diri untuk nantinya tampil di hadapan juri dan audiens. Sehingga dalam penampilan saya sudah kurang lebih hampir 6 bulan saya training untuk public speaking, untuk bisa tampil, dan juga saya bisa meyakinkan para juri lewat tanya jawab nanti. Nah, kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Bapak Hart untuk memaparkan visi dan juga misinya. Waktu akan kami berikan dari sekarang. Selamat malam, Assalamualaikum, salam sejahtera buat Anda rakyatku yang terkasih. Di hari yang berbahagia ini, saya terlebih dahulu secara pribadi dan keluarga Runtuhan Kantor mengucapkan selamat tahun baru 1435 Hijriah kepada Anda semua. Change for hope, perubahan membawa harapan. Kepada Tuhan saya mengucapkan terima kasih, dan kepada Anda semua juga saya ucapkan terima kasih. Karena ekspektasi Anda, harapan tinggi Anda, sehingga Anda memilih saya pada pemilu sebagai presiden dengan nilai tertinggi. Terima kasih. Dan untuk Anda semua, saya memiliki master plan, visi misi yang terbentuk dalam strategi kebijakan dan program saya. Indonesia menjadi harapan dunia 2030. Karena apa? Kita memiliki keharmonisasi. Ada demokrasi Pancasila, ada berbagai suku dan budaya. Itu daya tarik dunia kepada kita. Kita memiliki keamanan yang luar biasa 2030, sehingga para investor, para orang asing, siapapun datang Indonesia merasa aman nyaman memberikan investasi kepada kita, sehingga akhirnya kita mapan. Untuk itu saya perlu kemenangan cepat untuk semuanya itu. Harapan Anda harus saya wujudkan dalam aksi yang nyata, sehingga harus cepat dalam 5 tahun kepemimpinan saya. Dalam gerakan cepat mengambil kemenangan itu menjawab segala harapan Anda, saya targetkan, maka saya fokuskan, Indonesia itu akan memiliki international support terbaik di dunia. Target saya, Indonesia nanti lewat ini bisa menjadi nomor 1 kekuatan ekonomi dunia. Kita akan memiliki 5,1 triliun US dollar PDB kita akan memiliki pendapatan per kapita 180.000 US dollar per tahun. Kalau saat ini 4.000 untuk 2013, maka saya wujudkan salah satunya International Freeport. Saya akan bekerja sama dengan China Merchants Holding untuk menyediakan semuanya, sehingga segala secara komprehensif akan membantu untuk Indonesia maju dan sejahtera. Terima kasih. Indonesia harapan, harmonis, aman dan mapan. Ini memang harapan kita semua tentunya. Tapi program-programnya nampaknya ada sedikit kesinambungan ya dengan kandidat-kandidat presiden yang lain. Tapi untuk kali ini apakah ada sanggahan mengenai program-program yang ditawarkan oleh kandidat Presiden Hart? Pak Sabarudin. Terima kasih Bapak Presiden Hart. Sebagaimana impian Anda Indonesia akan menjadi harapan dunia, setelah mendengar pidato Anda, saya yakin Indonesia hanya akan menjadi harapan. Dan Anda akan memberi jalan kepada rakyat Indonesia untuk terus berharap. Harapan itu boleh ada di setiap diri rakyat Indonesia, tetapi itu tidak boleh menjadi hal yang mustahil. Angka 180.000 dolar US itu sebagai pendapatan per kapita warga itu sama sekali tidak masuk akal. Norwegia yang menjadi negara termakmur saat ini, pendapatan per kapitanya itu tidak lebih dari 60.000 US dollar. Itu negara termakmur saja, bukan negara paling maju ya, negara termakmur pendapatan dari sisi kesejahteraan. Bagaimana Anda bisa meyakinkan saya dan rakyat Indonesia bahwa itu sesuatu yang masuk akal? Itu satu. Yang kedua, apa program konkret Anda untuk mewujudkan angka itu, angka 180.000 dolar itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jika kita kehilangan barang, kita bisa cari, kita bisa beli. Kalau uang kita bisa cari, tapi kalau Anda hilang harapan, kemungkinan Anda mati. Saat ini kalau 1945 merdeka atau mati, saat ini kita berjaringan atau mati. Nah, dalam seperti yang saya katakan tadi, ada 3 parameter asumsi yang saya ingin harapkan berdasarkan kabinet saya. Pertumbuhan ekonomi harus 7%, laju inflasi 5%, dan pertumbuhan penduduk kita jaga 1,2%. Itu secara makro. Tetapi secara realnya, dengan pembangunan Freeport tadi, maka
international support tadi, maka kita akan membantu rakyat kita untuk maju modern secara jasa. Mungkin kita industri kita perlu perlahan, tetapi dengan kita menjadi tempat persiangan, tempat kargo, dan tempat berbagai industri yang lewat ke kita akan membuka peluang kerja dengan 200.000 hektar yang akan saya sediakan, ada jutaan peluang tenaga kerja yang ada. Sehingga contohnya, laut kita per tahun 1.400 triliun yang bisa dieksplorasi. Dan berbagai hal yang membuat kita, dunia masuk kita mengadakan networking, dan semua jasa ini lewat International Airport itu akan memberikan seperti Dubai 2017 memiliki Al Maktoum Seaport yang akhirnya menjadi juara satu dunia. Saatnya kita akan nanti 30 juta EUA yang akan kita sediakan untuk kapasitas itu. Terima kasih. Sebentar Pak Har. 2013 pendapatan per kapita warga itu hanya di kisaran 3.600. 4.000. Ya, sekitar itu 3.600 lebih. Kalau Anda menginginkan angka 180.000 itu, minimal di 17 tahun ini pertumbuhan rata-rata Indonesia itu antara 15 sampai 25%. Ya, dan itu itu akan mustahil dilakukan, Saya kira tidak angka mustahil jika kita 180.000 beranggota. itu. Kita Angka memiliki 180.000 semuanya. itu dengan program itu saja. Hitungan Anda butuh asumsi program saya, yang lain. asumsi saya Anda sudah butuh jelas program tadi. yang lain. Kita jaga pertumbuhan ekonomi 7%, laju inflasi 5%, dan 7% pertumbuhan penduduk itu 1. tidak akan melahirkan angka 180.000. Anda boleh kumpulkan seluruh ekonomi dunia, itu tidak akan menghasilkan angka 180.000. Itu target harapan saya. Itu target Anda, dan saya akan buktikan. Ya, Bu Yandi ya. Sedikit tanggapan saja buat Pak Hart bahwa visi Anda kurang konkret dan tidak nyata. Kenapa saya bilang begitu? Ya memang tidak nyata karena Anda bilang apabila tidak memiliki harapan maka akan mati. Yang menyebabkan kematian adalah apabila kekurangan krisis pangan terus berlanjut, kita kelaparan, itu baru kita akan mati. Itu yang pertama. Dan untuk Pak Saiful, Anda adalah indikator daripada apa yang saya butuhkan. Ya. Jadi Anda pelabuhan cocoknya menjadi staf saya saja. Ya, saya kira Menteri Pertanian Terima saya sudah kasih. jelaskan tadi, Pak Saparudin, untuk Menteri Pertanian saya sudah jelaskan secara strategi Pak Presiden Saiful, dan kita bekerja sama karena kita yakin Indonesia bisa. Karena Indonesia mampu. Cuma jangan kita pesimis. Kalau kita pesimis kita akan tidak mampu. Saya tunggu Anda buktikan itu. Terima kasih. Baik, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Tapi Rara, ini kalau kita meninggal itu bukan karena harapan juga sebetulnya, tapi karena jantung kita berhenti ya Rara ya. Itu beda kasus lagi namanya. Beda kasus ya. Oke. Baik, kita langsung dengarkan pandangan Baik. dari juri. Kita mulai dari Dr. Asmi, silakan. Ya, Bapak calon Presiden Han, saya juga sangat keliru dengan cara penilaian mimpi besar Pak Han, di mana bukan saja Ibu Henry Spriani dan para juri di depan. Tentu sekali dengan pendapatan per kapita dengan 180.000 US dollar itu mustahil sekali untuk dicapai, sedangkan negara termaju di dunia seperti Amerika hanya mencapai 34.000 US dollar ke 37.000 US dollar, dan Cina hanya 17.000 US dollar. Jadi negara yang kedua maju pun lebih jauh dari negara yang termaju pendapatan per kapita. Jadi apa strategi yang konkretnya bagi Anda sebagai presiden yang mempunyai gagasan yang sangat besar untuk mencapaikan nilai pendapatan per kapita itu, seperti apa yang sebenarnya yang Anda prioritaskan yang boleh menumbuhkan pertumbuhan ekonomi pendapatan per kapita rakyat itu seperti yang Anda maksudkan? Silakan Pak. 2013 saya sudah berbicara dengan Yayasan Indonesia Forum ketika saya waktu itu belum presiden, dan saya sudah melihat mencatat semuanya, dan memang sama dengan upah buruh itu cuma bagian saja, upah itu sebagian, untuk dikatakan pendapatan sebagian, tapi ada beberapa parameter yang bisa menjadi komprehensif. Contohnya ada investasi. Ketika saya diberikan beasiswa oleh bangsa ini ke luar negeri, bahkan oleh luar negeri juga memberikan beasiswa, networking itu pasti terwujud. Itu berarti ada investasi dari bangsa asing ke saya, termasuk dari bangsa Indonesia ke saya. Dari berbagai komponen itu kalau kita satukan, saya kira Pak bukan cuma mimpi, dan itu akan jadi aksi saya, nyata saya, itu akan terwujud. Itu saya yakin 2030 bisa, karena komponen-komponen kita bukan merebut nomor 2, 3, 4, 5. Yang saya katakan tadi, Indonesia nomor 1 dunia. Itu yang saya sampaikan, sehingga Indonesia ibu kota dunia. Terima kasih. Runtuh ini. Ya, kita masih punya satu. Mimpi Bapak Had itu bisa tercapai, mudah-mudahan tercapai juga lah kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Amin. Ya, itu tugas saya. Terima kasih.
Ya, kita masih punya satu kandidat lain, Rara. Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir untuk di segmen ini. Pak Saparudin Santa, sudah siap ya? Siap, insyaallah. Baik, sebelum kita simak pidato Saparudin Santa, kita simak yang satu ini. Saya Saparudin, finalis I Am Presiden, 5 besar, kontestan dari Makassar. Tentu perjalanan kali ini akan jauh lebih serius dan tentu lebih berat karena kompetisi ini adalah kompetisi terakhir bagi kami khusus di acara I Am Presiden ini. Bicara soal strategi, ada banyak persiapan yang telah saya lakukan secara pribadi sebelum berangkat ke sini. Tentunya secara teknis itu misalnya dengan membaca banyak buku dan berdiskusi dengan lebih banyak orang mengenai hal-hal apa yang bisa kami kembangkan untuk visi Indonesia 2030. Saya yakin teman-teman yang lain pun seperti itu. Ya, setelah tadi kita menyimak tayangan dari profil Bapak Saparudin, saatnya kita memberikan kesempatan kepada Bapak Saparudin untuk menyampaikan visi dan juga misinya, dan waktu akan kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kemiskinan tidak hanya merampas mimpi dan harapan besar anak-anak muda Indonesia. Kemiskinan telah mengambil rasa damai dan keyakinan rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan besar. Sebagai Presiden tahun 2030, saya memastikan bahwa itu tidak akan terjadi di masa pemerintahan saya. Saudara-saudara sekalian, tahun 2030 Indonesia tidak hanya berpotensi tetapi bisa menjadi pusat perdagangan dunia. Dari semua konsep yang saya miliki, saya akan mulai dengan membawa Indonesia sebagai kuasa ekonomi di tahun 2035. Saudara-saudara sekalian, untuk mewujudkan itu, saya akan bangun bandara internasional di Banten. Yang kedua adalah, saudara-saudara sekalian, dari situ kita akan bangun pusat kota baru yang berpusat di Banten. Saudara-saudara sekalian, bagaimana mewujudkan itu? Strateginya adalah dengan membuka kerjasama dengan pihak investor, dengan memberikan insentif dan menyediakan lahan, dan sekaligus membuatkan satu panduan undang-undang investasi yang akan mewujud pada bagaimana masyarakat itu bisa bekerja sama dan bagaimana investor itu bisa masuk di Indonesia. Targetnya adalah di tahun 2030 pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7% di tahun pertama, dan selanjutnya di tahun kedua bisa mencapai antara 8 sampai 10%. Untuk masyarakat Indonesia, dari situ harapan kita dari terwujudnya pusat perdagangan dunia itu, pusat-pusat ekonomi akan tumbuh di sekitar bandara itu, akan bangun mal-mal di sana, dan rakyat Indonesia akan terbuka lapangan pekerjaan antara 1 sampai 5 juta per tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penyampaian dari Pak Saparudin Santa ya, akan membangun airport, international airport di Banten. Ya. Iya. Ada sanggahan? Anda itu menjadi kekuatan ekonomi 4. Kalau saya 1, kenapa? Kalau memang bandara itu cuma 12 juta ton, kargonya mampu. Tetapi saya bisa sampai 30 juta. Itu sampai pelabuhan, kalau Anda didekatkan dengan Bitung sebagai kawasan ekonomi khusus, maka kemungkinan dengan pusat perdagangan tidak akan tercapai. Seperti tadi. Karena dari jumlah kargo saja sangat jauh, 30 juta ton dan 12 juta ton. Kalau saya ingin cepat, ingin Indonesia nomor 1. Kalau nomor 4 ya seperti itu mungkin. Makasih. Saudara Hert, yang saya bangun ini bukan pelabuhan, ini bandara internasional. Ya, bandara maksudnya. Bandara internasional ini kapasitas penumpangnya itu di atas 30 juta per tahun. Cina saja yang memiliki Beijing Jadi International Anda perdagangkan Airport. manusia bukan kargo. Bukan, kita perdagangkan jasa. Kita punya sumber daya pariwisata, sumber daya alam, dan itu yang akan kita jual. Jadi bukan negaranya yang kita jual, tetapi jasa yang ada di Indonesia, sumber daya alam yang ada di Indonesia, itu kita akan jadikan sumber-sumber produksi Indonesia. Kita harus mulai berorientasi pada ekspor. Dan cara untuk mewujudkan itu adalah dengan melibatkan dunia internasional.
yang akan saya bangun ini memiliki investasi paling tidak 500 US dollar dan kita butuh investor besar untuk melakukan itu. Masih dan sedikit sekali 500 US dollar juta. 500 miliar US dollar, Oh, maaf, 500 miliar US dollar. Saparudin Santa, tepuk tangan. Kita akan meminta Bapak Akbar Tanjung untuk memberikan komentarnya. Pak Akbar. Ya, saya ingin Anda supaya melihat Indonesia itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi dan kemudian Anda berpikir keluar, oke, Anda berpikir keluar, tapi tidak alangkah pentingnya Anda bicara ke dalam. Melihat Indonesia yang begitu luas, bagaimana Anda dengan memusatkan pembangunan pelabuhan udara di Banten itu akan bisa berdampak kepada seluruh wilayah tanah air. Apakah maksud Anda juga akan membangun pelabuhan-pelabuhan udara juga di berbagai provinsi, sehingga demikian konektivitas yang Anda sebutkan tadi itu akan terbentuk? Ya, terima kasih Pak. Tentu saja ketika bandara internasional dan terbesar ke dunia ini terbangun, tentu saja secara domestik kita butuh jaringan. Dan itu juga menjadi salah satu program utama saya. Setelah itu sukses dan menjadi role model di Indonesia, pembangunan bandara internasional itu, saya akan jadikan kawasan udara Indonesia ini menjadi penyambung seluruh pulau-pulau di negeri ini. Dari misalnya katakanlah 4.000 lebih, 5.000 lebih pulau yang tidak berpenghuni, itu kita harus buka akses ke sana, dan saya akan buka jaringan penerbangan ke wilayah-wilayah tersebut, mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu kita hanya butuh satu contoh sukses, dan kalau itu sukses, kita bangun bandara-bandara perintis di wilayah-wilayah baru yang skalanya tidak kalah dengan skala yang ada sekarang. Ya, ini artinya seluruh kandidat presiden baik dari kubu pertama dan juga kubu kedua sudah kemudian memaparkan apa yang menjadi visi dan juga misinya. Sesi perdebatan sudah selesai. Artinya kita sudah sampai pada puncak nanti. Seperti itu ya, Rudi. Dan kita akan menanti-nanti kira-kira siapa yang akan lanjut atau terpaksa pulang. Ya, kita akan mengetahuinya di segmen berikutnya, tapi pemirsa tetaplah terus memberikan dukungan kepada kandidat presiden yang menjadi pilihan ataupun favorit Anda dengan mengunjungi website kami di www.changeforhopedrasmi.com. Tetaplah bersama kami di AM Presiden Indonesia Bisa. Ya pemirsa dan juga Rara, kita kembali lagi dalam program kita I'm Presiden Indonesia Bisa. Dan kita sudah berada di penghujung acara kita malam ini, debat, pidato, penyampaian, pemaparan soal visi, misi dan kebijakan para kandidat. Tadi sudah disampaikan dan sangat seru sekali, tapi kita masih pengen mendengarkan pendapat dari Dewan Juri mungkin. Iya, dan segmen ini akan menjadi segmen yang menentukan dan Betul juga sekali. ditunggu-tunggu ya, tidak hanya oleh pemirsa tapi juga untuk kandidat presiden yang tadi sudah tampil memberikan penampilannya yang luar biasa, penampilannya yang paling top seperti itu. Kenapa itu, Rara? Ya. Karena hari ini kita akan melihat apakah akan ada yang harus pulang dan meninggalkan kita semua, dan kemungkinan siapa yang bertahan di episode kali ini. Tapi sebelum kita mengetahui apa pengumuman dari para Dewan Juri, kita mungkin akan menanyakan pada Dewan Juri, khususnya kepada Bapak Akbar Tanjung, bagaimana Pak penilaian Bapak mengenai penampilan para kandidat presiden pada malam hari ini secara keseluruhan? Penampilan para calon presiden, menurut saya mereka adalah orang-orang yang betul-betul memiliki suatu visi yang besar tentang Indonesia ke depan. Saya kira itu salah satu persyaratan bagi seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, saya menilai mereka juga memiliki pengetahuan yang cukup luas terhadap berbagai persoalan, terutama tadi titik beratnya kepada persoalan ekonomi. Dan itu semua tentu tidak lain, pengetahuan itu akan mereka gunakan bila mana mereka menjadi presiden. Dan memang kalau kita lihat dan upaya kita untuk mensejahterakan rakyat,
memang pertama-tama tentu kita melihat dari visi dari pembangunan ekonomi dengan tidak mengabaikan tentunya pembangunan di bidang-bidang yang lain. Kemudian saya melihat juga bahwa mereka ini mempunyai suatu optimisme di dalam membangun visi yang telah mereka tetapkan tadi. Seperti antara lain $180.000, tapi dia tetap optimis bahwa itu bisa diwujudkan. Dan saya kira salah satu yang amat penting bagi seorang pemimpin, dia harus memiliki optimisme bahwa visinya, tugas-tugas kepemimpinannya dapat dilaksanakan. Namun tentu saja sebagai manusia mereka juga tentu ada kekurangan, ada kelemahan, dan saya yakin kekurangan dan kelemahan itu pada waktunya tentu akan mereka perbaiki sejalan dengan perjalanan waktu ke depan. Di mana tadi Prof. Komarudin Hidayat menanyakan apa yang Anda anggap yang Anda memiliki kekuatan dan di mana Anda memiliki kelemahan. Saya kira tentu mereka akan bisa lebih mengetahui kekuatan dan kelemahannya itu dan menjawabnya tentu dalam perjalanan waktu ke depan. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa mereka ini adalah memang kita katakan akan memiliki potensi menjadi pemimpin Indonesia pada 2030 yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Pak Akbar. Ada visi yang besar, ada apalagi wawasan yang luas dan juga optimisme yang kuat, itu yang diperlukan dan itu dimiliki oleh para kandidat tadi. Mudah-mudahan ini juga menjadi bekal bagi pemuda-pemuda kita nanti di masa depan ya Rara. Betul, Rudy. Dan selanjutnya Kita kita akan akan panggil para kandidat untuk maju ke panggung. Ya, Kita mulai dari Yandi Cho. Mutrikan Hidayat. Sherly Anavita. Saparudin Santa. Agung Giantoro. Selanjutnya ada Bapak Baban Sarbana, Ibu Silvi Yenyen, Bapak Had Rutuwene, dan Bapak Muhammad Syaiful. Ya, 9 inilah kandidat sudah wajah-wajah dari para kandidat presiden, 9 kandidat presiden yang tadi telah berjuang mempertahankan visi dan juga misinya, memberikan argumentasinya seperti Betul itu pada sekali. malam hari ini, Rudy ya. Ya, kita minta Dewan Juri untuk mengumumkan hasilnya. Ya. Penilaian daripada Dewan para Juri yang telah kita terima daripada panitia, Dewan Juri telah mendapat keputusan pada hari ini. Penilaian hari ini adalah Bapak Yandi dengan total poin 300 poin. Ibu Yenyen dengan 303 poin. Bapak Mudrikan dengan 304 poin. Bapak Muhammad Saiful dengan 309 poin. 309 poin. Bapak Saparudin dengan 313 poin. Bapak Had Ratunui dengan 339 poin. Bapak Baban Sabarna dengan 340 poin. Bapak Agung Giantoro dengan 350 poin. Ibu Sherly Anavita dengan total poin 300
67 poin. Dengan keputusan pada hari ini sebagai penggagas kepada acara Presiden, saya mengambil perkiraan di atas segala aktivitas karantina dan juga event kompetisi pada kemarin hari, kita akumulatifkan dengan seluruhan total yang kita akan memberikan penghormatan kepada juri kehormatan kita Bapak Akbar Tanjung untuk mengumumkan keputusan total markah ataupun poin-poin yang Anda perolehi, sama ada Anda layak untuk memasuki kompetisi seterusnya, yaitu ke journey grand final, ataupun ada di kalangan Anda akan pulang pada malam ini. Kami Dewan Juri dengan sebulat suaranya meminta juri kehormatan untuk mengumumkan keputusan total poin-poin yang Anda peroleh. Silakan Bapak Akbar Tanjung. Terima kasih Saudara Dr. Rasmi, saudara-saudara sekalian, para calon presiden yang kami hormati. Kami dari Dewan Juri akan menyampaikan hasil daripada penilaian final, karena saudara-saudara telah mengikuti penilaian ini atau tampil tidak hanya satu kali, tapi juga sudah tampil pada hari-hari sebelumnya. Dan pada hari ini kami akan mengumumkan nilai atau total nilai dari saudara-saudara sekalian, dan sekaligus juga saya mendapat kehormatan juga untuk sekaligus menyampaikan apa yang menjadi putusan daripada Dewan Juri terhadap saudara-saudara sekalian. Saya akan terlebih dahulu membaca total nilai saudara-saudara mulai dari bawah sampai ke atas. Pertama adalah saudari Yanyan dengan total nilai 589. Saya kira tepuk tangan saudara-saudara sekalian. Kedua, saudara Safarudin dengan total nilai 679. Ketiga, saudari Shirley Annavita dengan total nilai 687. Kemudian keempat, saudara Yandi dengan total nilai 691. Kemudian yang kelima, saudara Baban Sarbana dengan total nilai 693. Kemudian selanjutnya yang keenam, saudara Mudrikan dengan total nilai 696. Kemudian ketujuh, saudara Muhammad Saiful dengan total nilai 708. Ke-9, saya ulangi, ke-8 saudara Hat Runtuwene dengan total nilai 742. Dan yang ke-9 adalah saudara Agung Giantoro dengan total nilai 771. Kemudian saudara-saudara, putusan Dewan Juri adalah setelah kami mengikuti secara seksama penampilan saudara-saudara, baik dari segi komitmen saudara-saudara, visi saudara-saudara, gagasan saudara-saudara, optimisme dan tekad saudara-saudara, dan semangat saudara-saudara ke depan. Dan kami menilai bahwa saudara adalah memang calon-calon pemimpin Indonesia ke depan yang memiliki potensi menjadi presiden Republik Indonesia. Dan kemudian tentu masing-masing saudara-saudara selain memiliki kelebihan-kelebihan, tentu juga sebagai manusia tentu juga ada kekurangan, kelemahan. Tapi di atas semuanya itu, karena saudara-saudara telah kami katakan tadi adalah orang-orang yang punya potensi untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan,
Maka kami Dewan Juri sepakat bersama-sama dengan organizer bahwa saudara-saudara ke-9 saudara-saudara tetap diperbolehkan untuk mengikuti kelanjutan daripada penampilan saudara pada final. Pada finalnya adalah saudara-saudara 9 orang dinyatakan lolos untuk bisa ikut final. Di mana dalam final yang akan datang, saudara akan dipilih 3 orang di antara saudara lah yang menjadi juara di dalam final yang akan datang. Jadi saudara-saudara, saudara masih punya kesempatan sebagaimana tadi dikatakan oleh Prof. Komarudin Hidayat, saudara mempunyai kekuatan, tapi tentu sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Saudara juga punya kekurangan, kelemahan. Barangkali waktu yang ada ini dalam beberapa hari ke depan, dalam 1-2 minggu ke depan, saudara akan bisa lebih kemampuan saudara, mengoptimalkan kemampuan saudara, dan situlah nanti saudara akan mengalami putusan yang final, yaitu 3 orang dari 9 saudara-saudara. Sekali lagi, itulah putusan kami. Saudara biasa dilanjutkan dalam final yang akan datang. Kami ucapkan selamat. Semoga saudara-saudara sukses. Tidak hanya sukses di dalam final yang akan datang, tapi juga sukses dalam menempuh kehidupan saudara-saudara ke depan. Karena saudara adalah orang-orang yang masih muda, punya peluang besar. Saya lihat tadi umurnya rata-rata 30 tahun, bahkan ada yang di bawah 21 tahun. Usia saya sekarang ini 68 tahun. Jadi kalau saudara bercita-cita untuk menduduki jabatan-jabatan tinggi, masih ada waktu saudara-saudara. 15, 20, 25 tahun yang akan datang, masih ada waktu. Sekali lagi, selamat. Inilah putusan kami, inilah yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa pada final dalam 2-3 minggu yang akan datang. Selamat saudara-saudara. Itu tadi Rudy dan juga pemirsa keputusan dari Dewan Juri terhadap para kandidat presiden masih bisa melanjutkan perjuangannya. Ada kesempatan lain ya, Iya. ada kesempatan dan mudah-mudahan kesempatan ini menjadi motivasi bagi para kandidat untuk bisa memberikan visi, misi, dan master plan mereka yang jauh lebih baik lagi, lebih berinovasi dan juga mungkin akan ada terobosan-terobosan baru nantinya. Ya, dalam waktu yang tersisa menuju grand final nanti dipastikan ataupun diharapkan para kandidat presiden ini bisa mempersiapkan diri secara optimal sehingga bisa keluar mungkin menjadi juara dalam kompetisi AM Presiden. Ada tiga pemenangnya nantinya. Baik, Pak Akbar. Ya, dan pemirsa, kita kembali dukung presiden Anda dengan mengunjungi website www.change4hope.drasmi.com dan jangan lupa untuk menyaksikan program I Am Presiden episode selanjutnya di I Am Presiden Indonesia Bisa.